Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diah Puput Solihatin. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa kitab syarah dari Kutubut Tis'ah. Oke, langsung aja cekidot. Baiklah, untuk kitab yang pertama yaitu nama kitabnya Kitab Umdatul Ahkam. Ini kitab syarah dari kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nama pengarang dari kitab Umdatul Ahkam ini adalah Syekh Abdul Ghani bin Abdul Majid. Dan karakteristik dari kitab ini adalah kitab ini memuat masalah-masalah hukum fikih. Hadis-hadis pilihan tersebut diambil dari hadis-hadis yang telah disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Karena kitab ini mengandung hadis-hadis yang sahih dan membahas seluruh bahasan tentang fikih, maka kitab ini adalah salah satu kitab referensi yang penting. Belum lagi ditambah dengan penjelasan tarbawi. Dan jumlah yang ditulis dalam kitab ini ada sekitar 430 hadis. Namun kadang di cetakan lain berbeda jumlahnya. Itu dikarenakan penulis kitabnya menggabungkan dua hadis menjadi satu. Kemudian kitab yang kedua yaitu kitab Syarah At-Tawdih li Syarhi Al-Jami' As-Sahih Ibnu Mulakin. Kitab ini nama pengarangnya yaitu Umar bin Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah Sirajuddin Abu Hafiz Al-Ansari Al-Wadi Asyik At-Takriri Al-Misri Asy-Syafi'i. Karakteristik dari kitab ini yaitu kitab ini terdiri dari 36 jilid dan jilid pertama dibagi menjadi dua. Dan bagian pertama itu tentang muqaddimah pentahqiq dan bagian yang kedua tentang muqaddimah penulis. Nah, kemudian jilid yang kedua sampai jilid yang ke-33 merupakan isi. Lalu jilid yang ke-34 sampai ke-36 itu adalah daftar isi dan indeks dari kitab tersebut. Kemudian sistematika penulisan kitab. Yang pertama, Ibnu Mulakin selalu menjelaskan judul bab. Kemudian yang kedua, Ibnu Mulakin selalu mencantumkan tahrij hadis yang bersangkutan, yang sesuai, dan menyebutkan masdarnya, kemudian menjelaskan letak pengulangan hadis. Kemudian yang ketiga, Ibnu Mulakin menjelaskan rawi dari Tobaqoh 1 sampai ke akhir. Kemudian yang keempat, beliau selalu menjelaskan cukup secara panjang dan lebar. Kemudian yang kelima, setiap syarahnya selalu dijelaskan dengan pendekatan bahasa sesuai dengan bahasa Al-Quran, hadis, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu nama kitabnya Kitab Syarah Al-Minhaj. Ini adalah kitab syarah dari kitab Sahih Muslim. Nama pengarang dari kitab Al-Minhaj yaitu Imam Nawawi. Kemudian karakteristik dari kitab tersebut yaitu sistematika dan metode penulisan. Yang pertama, Imam Nawawi menggabungkan makna yang terkait, yang sesuai. Kemudian yang kedua, beliau selalu mengkolaborasikan makna kalimat. Kemudian yang ketiga, beliau selalu menjelaskan tentang rijalul hadis. Dan yang keempat, beliau selalu membandingkan berbagai pendapat ulama tentang permasalahan tertentu. Kemudian kitab yang keempat yaitu kitab Sunan An-Nasa'i Bisyarhi As-Suyuti. Kitab ini adalah syarah dari kitab Sunan An-Nasa'i. Nama pengarang dari kitab ini adalah Imam As-Suyuti, yang nama lengkapnya adalah Abu Fadl Abdurrahman bin Al-Kamal Abi Bakar bin Muhammad bin Sabiquddin bin Al-Fakhr Usman bin Naziruddin Muhammad bin Saifuddin Khudr bin Najmuddin Abi As-Salah Ayyub bin Nasiruddin Muhammad bin Asy-Syaikh Himamuddin Al-Himamul Khudari As-Suyuti. Nah, untuk karakteristik kitab ini yaitu kitab ini bernama Sunan Nasa'i Bisyarhi As-Suyuti wa Hasyiyah As-Sindi yang berisi 9 juz. Dan kitab ini disusun berdasarkan bab-bab fikih. Pada awal kitab ini berisi pendahuluan tentang kata pengantar. Kemudian dimulai dengan kitab Thaharah dan diakhiri dengan Fahros al-Ahadis.
Dan kelebihan dari kitab ini yang pertama yaitu penjelasannya singkat dan dapat dipahami. Kemudian yang kedua, kitab syarah ini memberikan penekanan pada aspek nama-nama rawi, penjelasan lafadz, serta menyebutkan sebagian hukum-hukum dan etika yang tercakup oleh berbagai hadis Nabi. Lalu untuk kekurangannya, yang pertama, terkadang tidak konsisten dalam mencantumkan ayat-ayat Al-Quran. Contoh, beliau hanya mencantumkan ayat Al-Quran hanya pada awal bab, yaitu Thaharah dan bab tentang air saja. Kemudian, beliau cenderung banyak mengambil pendapat dari Imam Syafi'i. Dan kemudian, terkadang beliau dalam penjelasan syarahnya kurang memberikan batasan antara penjelasan bab 1 dengan penjelasan bab lainnya. Kemudian kitab yang kelima yaitu kitab Zahra Ar-Ruba ala Al-Mujtaba. Kitab ini itu syarah dari kitab Sunan An-Nasa'i. Nama pengarang dari kitab ini yaitu Al-Imam Muhammad Hayat bin Ibrahim Al-Sindi Al-Mad. Karakteristik dari kitab ini yaitu metode pensyarahan yang digunakan Al-Sindi dalam kitabnya adalah yang pertama, memenggal bagian-bagian kalimat dari matan hadis, kemudian diberikan penjelasan sesuai dengan maksudnya. Kemudian yang kedua, memberikan petunjuk cara membaca hadis dengan isyarat tanda baca, serta menyinggung sisi sorof. Kemudian yang ketiga, terkadang menyinggung sabab wurud hadis. Dan yang keempat, tidak mengutip pendapat ulama lain dalam memberikan syarah. Kemudian kelebihan dari kitab ini yang pertama yaitu memberikan kejelasan akan makna kata dan pemahaman suatu hadis. Dan yang kedua, memberikan kemudahan dalam membaca hadis karena disertakan dengan isyarat baca dan telaah sorof. Dan yang ketiga, penjelasan tidak terbelit dan mudah untuk dicerna. Kemudian yang terakhir, walaupun tidak dalam seluruh hadis, akan tetapi setidaknya beliau dalam beberapa hadis turut memberikan wawasan sabab wurudnya. Kemudian untuk kekurangan dari kitab ini, yang pertama, jarang sekali atau tidak pernah mengutip pendapat atau penguatan dari ulama lain. Hal ini terkadang membuat pembaca sedikit sangsi, dan di samping itu menyebabkan wawasan pembaca kurang luas. Kemudian yang kedua, tidak memberikan penjelasan informasi rawi. Dan yang ketiga, jarang sekali atau tidak pernah memberikan penilaian terhadap kualitas hadis yang menurut penulis itu perlu untuk memudahkan mengetahui status tentang kehujahan dari hadis tersebut. Kemudian kitab yang keenam yaitu kitab Misbah Al-Zujajah fi Zawaid Ibnu Majah. Kitab ini merupakan kitab syarah dari Sunan Ibnu Majah. Nah, kitab ini pengarangnya yaitu Syekh Al-Hafidh Syihab Ad-Din Abu Al-Abbas Ahmad bin Abi Bakrin ibnu Ismail bin Salim bin Qayamas bin Uthman bin Umar Al-Busiri Al-Kinani. Karakteristik dari kitab ini yaitu sistematika pemaparan dalam kitab ini mempunyai 3 jilid. Susunan isi kandungan disenaraikan mengikuti kitab-kitab dan bab-bab. Kemudian dituliskan basmalah di setiap permulaan pada setiap jilid. Dan Imam Al-Busiri ini menulis ziyadah atau tambahan hadis di dalam Sunan Ibnu Majah yang tidak terdapat di dalam Kitabul Khamsah. Contoh seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, dan Sunan Tirmidzi. Kemudian beliau menunjukkan derajat sahih, hasan, dhaif maupun maudhu'. Nah, kemudian kelebihan dari kitab ini yang pertama mempunyai kulit depan dan belakang yang keras dan berkualitas tentunya. Dan yang kedua, menyatakan status hadis. Kemudian yang ketiga, terdapat latar belakang pengarang yang panjang. Dan yang keempat, tulisan yang mudah dibaca dan jelas. Dan yang kelima, mempunyai nota kaki yang terperinci. Kemudian yang keenam, meletakkan nama kitab
di atas setiap helaian muka surat. Kemudian kitab yang ketujuh yaitu kitab Tuhfat Al-Ahwazi Syarah Jami' Al-Tirmidzi karya Al-Mubarakfuri. Kitab ini merupakan kitab syarah dari Sunan At-Tirmidzi. Nama pengarang dari kitab ini yaitu Abu Al-Ali Muhammad Abdul Ar-Rahman bin Al-Alamah Al-Hafidh Al-Hajj Al-Syekh Abdul Ar-Rahim bin Al-Hajj Al-Syekh Bahadur Al-Mubarakfuri. Kemudian karakteristik dari kitab ini yaitu metode dan sistematika syarah Al-Mubarakfuri dalam kitab Tuhfat Al-Ahwazi ini. Yang pertama, beliau menuliskan biografi setiap periwayat dari periwayat yang terdapat dalam Jami' At-Tirmidzi sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang kedua, beliau mentakhrij hadis yang telah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan mengemukakannya dalam bab-bab, kemudian menyebutkan nama-nama periwayat At-Tirmidzi yang disepakati oleh para muhadis. Dan yang ketiga, beliau menjelaskan setiap periwayat dalam sanad hadis yang termuat dalam Jami' At-Tirmidzi secara rinci. Dan yang keempat, dalam menjelaskan hadis-hadis baik dari segi ketetapan ataupun segi syarah, beliau menyebutkan pendapat yang mu'tabar atau yang dapat dipegang menurut fuqaha, muhadisin, dan ulama salaf yang sholih. Kemudian yang kelima, beliau mentakhrij hadis-hadis yang telah dikemukakan oleh At-Tirmidzi dalam setiap bab dengan ungkapan fil bab an fulan wa fulan. Dan beliau menyebutkan lafaz-lafaznya dan menjelaskannya kepada umat tentang kritik para muhadis. Kemudian kelebihan dari kitab ini yaitu kitab ini bukan hanya memuat syarah matan, melainkan memuat juga biografi periwayat hadis, terutama periwayat-periwayat dari At-Tirmidzi. Sebelum mensyarah matan, diawali dengan penjelasan tentang periwayat-periwayat hadis yang akan disyarah. Kemudian yang kedelapan yaitu kitab Aun Al-Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud. Kitab ini merupakan kitab syarah dari Sunan Abi Dawud. Nama pengarang dari kitab ini yaitu Al-Alamah Al-Muhaqqiq Al-Muhaddis Al-Kabir Abu Thayyib Muhammad Asy-Syams Al-Haq bin Amir Ali bin Maqsud Ali bin Ali As-Siddiq Al-Azim Abadi. Karakteristik dari kitab ini yaitu metode syarah yang dipakai oleh pengarang dalam mensyarah kitab ini menggunakan metode tahlili yang sederhana, yaitu dengan mengungkapkan dan menjelaskan segala aspek yang terkandung dalam sebuah hadis, mulai dari segi bahasa, jalur periwayatan, bentuk pentarjihan, dan kandungan hukum. Namun, penjelasan semua aspek di atas dilakukan dengan sederhana tanpa panjang lebar. Kemudian, kelebihan dari kitab ini yaitu kitab Aun Al-Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud ini dikarang dengan menggunakan metode tahlili, namun simpel, tanpa penjelasan yang panjang lebar. Kemudian kitab yang nomor 9 yaitu kitab Badhl Al-Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud. Kitab ini merupakan kitab syarah dari Sunan Abi Dawud. Nama pengarang dari kitab ini yaitu Al-Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud, yaitu Asy-Syekh Al-Awwamah Al-Muhaddis Al-Kabir Al-Faqih Khalil Ahmad bin Majid Ali bin Ahmad Ali bin Qutub Ali bin Ghulam Muhammad Al-Ansari Al-Hanafi Al-Ambitahawi. Karakteristik dari kitab ini yaitu dilihat dari segi penulisan. Dalam masalah fikih, pengarang syarah Al-Badhl Al-Majhud ini lebih banyak merujuk kepada fikih karangan ulama madhab Hanafi. Di samping itu, beliau juga menyebutkan munasabah hadis dengan terjemah bab di tempat-tempat yang tersembunyi. Dan beliau mencantumkan sebagian yang penting dicari untuk kemaslahatan seperti riwayat yang diringkaskan oleh Abu Dawud lalu ditakhrijnya.
Kemudian beliau menguraikan mazhab Imam Mujtahid 4 yang disebutkan oleh Syaukani, kemudian Al-Saharanfuri mengusulkan hadis riwayat Abu Dawud yang mursal atau mu'allaq. Kemudian keistimewaan dari kitab Badhl al-Majhud ini, yang pertama, beliau mengutamakan aqwal Abu Dawud. Pembicaraannya tentang perawi dan menjelaskan hadis. Kemudian yang kedua, beliau mementingkan tashih, penulisan naskah-naskah matan hadis yang berbeda di berbagai tempat dalam Sunan Abi Dawud. Kemudian yang ketiga, beliau menjelaskan riwayat dengan terjemah dan beliau menyebutkan hikmah bab yang berulang. Kemudian yang ke-10 yaitu Al-Muntaqa Syarah Al-Muwatta. Kitab ini merupakan kitab syarah dari Muwatta Malik. Nama pengarang dari kitab ini yaitu Khalaf ibnu Sulaiman ibnu Sa'ad atau Sa'id atau Sa'dun ibnu Ayyub Al-Qadi Abu Al-Walid Al-Tujaybi Al-Andalusi Al-Qurtubi Al-Baji Al-Tamimi Yaqut Abu Abdullah Al-Hawawi Ar-Rumi Shihabuddin. Sistematika dari kitab ini yaitu metode yang digunakan juga berdasarkan ciri-ciri yang sesuai atau keberadaannya, kemudian dimasukkan kepada tipologi zaman atau kejadian yang bersifat analitis. Pada umumnya, penulis kitab ini tidak ada kepentingan menuliskan metode yang digunakan. Kitab Al-Muntaqa ini adalah kitab syarah hadis yang mempunyai kecenderungan kepada kajian fikih. Kemudian kelebihan dari kitab ini yaitu kitab ini menjelaskan hadis-hadis Nabi dengan memaparkan segala aspek meliputi hadis sesuai dengan kecenderungan dan keahlian pensyarah, maka disebut metode tahlili. Kemudian kitab yang nomor 11 ini yaitu namanya Fath al-Manan Bisyarhi Fath al-Manan. Kitab ini merupakan kitab syarah dari Sunan Ad-Darimi. Nama pengarang dari kitab ini yaitu Al-Imam Sayyid Hasim bin Abdullah bin Ahmad Al-Gharami Al-Hasani Al-Makki. Kemudian karakteristik dari kitab ini yaitu beliau pengarang menulis kitab syarah Sunan Ad-Darimi ini berdasarkan tema-tema fikih dalam kitabnya, memuat 25 tema pembahasan yang diawali dengan awal bab yang menerangkan tentang tanda-tanda kenabian, kemudian diakhiri dengan penjelasan terkait fadilah-fadilah Al-Quran. Lalu, kelebihan dari kitab ini yaitu yang pertama, kitab ini memuat ayat Al-Quran yang mempunyai kolerasi dengan tema pembahasan. Kemudian, kitab ini juga menuangkan sejarah sisi psikologis sahabat melalui kacamata kebahasaan kekurangan. Dan kekurangan dari kitab ini yang pertama yaitu kitab ini merupakan kitab yang mengadopsi paham tahlili secara istiqra dalam metode eksplorasinya, sehingga terlalu panjang dalam membahasnya. Kemudian yang kedua, penelitian yang dilakukan cenderung tidak menyertakan aspek ilmiah, sehingga nuansa keilmiahannya sedikit berkurang dalam kitab ini. Kemudian yang terakhir yaitu kitab Bulughul Amani. Kitab ini merupakan kitab syarah dari Musnad Ahmad. Pengarang dari kitab ini yaitu Hasan Ahmad Abdurrahman Al-Banna As-Sa'di. Oke, baiklah, saya rasa cukup dari saya untuk penjelasannya. Apabila ada salah kata atau salah pemahaman dalam penjelasan, mungkin bisa dibenarkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.